balik lagi di podcast Pinggir Lapangan episode 19. Nah, episode kali ini kita akan banyak ngebahas pertandingan-pertandingan yang seru yang berjalan di weekend kemarin. Dan wah, ini bakal seru banget sih. Kayak lo ingat gak sih kalau pada nonton tuh yang Leipzig harus kalah di kandang sendiri 0-2 dengan Dortmund. Terus juga kita sempat dikejutkan dengan transfer dari Timo Werner yang tiba-tiba tanpa dianyanya pindah ke Chelsea. Nah, kita akan bahas itu semua di episode hari ini, episode 19. Sebelum gue bahas nih banyak match-match yang seru, gue mau nyapa teman-teman gue dulu nih. Pertama, Ron. Apa? Jawabannya apa gitu. Ini kayak mungkin udah kebanyakan stres karena di rumah aja kayaknya udah nggak semangat gitu. Oke lah, kita lanjut aja lah. Kalau Aaron kita lewatin dulu. Coach Aldi. Yo. Coach, apa kabar, sehat Coach? Sehat. Coach gimana nih? Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, Arsenal kok ya apa gimana Coach? Sedikit review tentang Arsenal. Apakah perlu kita degradasikannya atau gimana Coach ngeliat permainannya? Sial aja sih, tapi nanti lah kita ngomongin. Oke, nanti ada waktunya ya. Nah, gue mau sapa lagi nih. Halo Dokter Ersat. Halo, malam. Malam nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Kok ngomongnya malam sih? Emang tahu orang tahu kita podcast malam, siapa tahu nanti orang bikin kita podcast pagi loh. Enggak, karena kan kita sudah memasuki aktivitas seperti biasa. Jadi pagi, sore, siang, sore itu kita bekerja, malam gitu kita saatnya menghibur teman-teman di podcast Pinggir Lapangan. Oke, jadi gimana nih Dok? Sedikit tentang COVID nih. Kayak makin parah, kita udah harus biasa aja kali ya. Mendengar angka ribuan kita kayak ya udah gitu ya, Dok. Ya, pokoknya kita harus tetap optimis dan terus jaga kesehatan. Cuci tangan dan pakai masker. Oke, emang dokter emang bagus nih informasinya ya. Walaupun mungkin timnya gimana Dok? Jago nggak sih sekarang tuh kalau AC Milan? Kalau mungkin sama seperti Rizky selalu sampaikan ya, rebuild. Tapi mungkin AC Milan ini sekarang sedang mencari kecocokan dalam owner. Oke. Tapi kira-kira akan bangkit nggak? Atau mungkin ya kayak Ternana aja kali ya? Oh, nggak mungkin. Mungkin menuju ya itu Real Madrid lah. Intinya kayak itu kalau Real Sociedad masih masuk akal kali Dok. Oke, kita akan lanjut nih. Teman-teman nih bahas match nih. Pertama nih ya. Kita lihat Barcelona sempat meraih kemenangan nih 2-0 nih lawan Leganes nih, di mana lagi Ansu Fati kembali mencetak gol dan gol terakhir dicetak melalui penalti oleh Lionel Messi. Ada yang nonton gak nih? Pagian bro. Apa? Kepagian kalau buat gue mah. Gue sih sempat nonton sih, gue pribadi situ. Ya memang Barcelona sih emang bukan cukup ya kalau kita bicara Barcelona ya, bicara permainannya emang menarik. Emang di sini kita bisa ngeliat Ansu Fati itu kembali unjuk gigi sih dalam permainan itu sih. Gue ngeliatnya juga gokil ya. Apalagi kalau lo lihat di Barcelona nih masa depannya tuh cerah banget. Dia punya pemain-pemain yang nantinya yakin cerah ini si latest newsnya si Arthur pemain Barcelona trading ke Juve tukeran sama Pjanic. Padahal nggak tukeran Ron, itu 72 pound sterling plus Pjanic. Iya, tapi Pjanic gitu, itu bagus loh Ron. Ya bagus. Coba deh, lo lihat ya Barca ya, coach tahu nggak kalau Barca itu abis ngedatengin Trincao dari Braga. Nah, terus dia punya loan kayak Todibo, Bekia Salke, dia juga punya Emerson. Nah itu kalau ntar balik-balik ya dengan pemain-pemain mudanya, nanti dia punya Puig sama Moriba sama Firpo. Itu tuh bakal gila sih Barcelona nanti. Maksudnya itu punya masa depan yang cerah. Apalagi memang kalau di ujung tombaknya jadi Lautaro ya, wah itu sakit sih.
Jadi menurut lo kayak yang trade Isla atau transfer Pjanic sama Arthur tuh win-win buat dua klub itu? Menurut gue sih Pjanic Iya. gila sih. Coba kita tanya Ersat deh, gimana Sat menurut lu Sat kalau Pjanic? Enggak, kalau Pjanic itu sama sih ya, dia posisinya tuh hampir sama seperti Pirlo. Dia regista ya, pengatur serangan. Jadi otak sutradara dari permainan gitu. Kalau dibandingkan sama Arthur mungkin berbeda. Kalau di apple to apple, compare-nya adalah experience-nya aja. Arthur itu kan dari Liga Brazil menuju ke Liga Eropa, adaptasinya mungkin berbeda. Saat dia langsung ke Liga Eropa, langsung dipercaya menjadi pengatur serangan di tim sebesar Barcelona. Tapi kalau misalnya Pjanic kan dia dari bawah gitu loh. Dari mungkin terkenalnya tuh saat di AS Roma, kemudian dibeli Juventus karena mempersiapkan pergantian Pirlo tadi saat sudah pensiun. Jadi menurut gue secara experience ya nggak bisa diragukan Pjanic itu. Iya makanya sih. Terus habis itu tapi Barca harus tersandung nih. Secara dibilang mengejutkan sih tidak ya. Kenapa bisa bilang tidak ya? Karena kalau kita lihat sendiri kan memang Sevilla itu ada di peringkat 3 kan. Tapi akhirnya Sevilla berhasil menahan imbang Barcelona 0-0 di matchday 30 La Liga. Itu juga ada injury juga, si Lenglet juga harus cedera tuh di akhir tuh. Ada yang nonton gak guys? Gue sih ngelihat highlights-nya ya kemarin. Barca seperti biasa dominasi bola 68%. Cuman kayaknya Sevilla punya plan deh waktu memang mau ngadepin Barca. Kelihatan dari jumlah foul-nya 19 banding 8 gitu kan. Jumlah pelanggarannya jauh lebih banyak. Memang kayaknya mereka niat main kelas. Kayaknya ya. Emang sih. Sevilla tuh meladeni banget coach. Apalagi Sevilla yang saat ini sih salah satu yang terbaik sih. Bisa bertahan di peringkat 3 kan Sevilla-nya. Dan secara kualitas pemain juga sebenarnya nggak beda jauh sih menurut gue. Tapi emang seru sih tapi. Nah, akhirnya sebelumnya kan Madrid juga udah menang kan. Kalau misalnya teman-teman pendengar ini pada nonton, Madrid itu sempat di Jumat dini hari itu meraih kemenangan mutlak 3-0 melawan Valencia gitu. Di salah satu table di La Liga itu match yang berat Madrid itu salah satu Valencia dan berhasil menang 3-0. Itu diwarnai dengan dua gol Benzema yang salah satu menjadi gol cantik dan kembalinya Asensio ke lapangan setelah cedera lama dan mencetak gol. Kalau lo lihat gol Benzema itu keren banget. Ada yang lihat nggak sih? Gue nggak lihat sih. Cuman yang gue tonton justru malah yang pertandingan berikutnya yang lawan Sociedad. Nah itu juga seru tuh. Karena pasti kan Madrid semakin semangat kan mendengar berita dari Sevilla kalau di Sevilla berhasil menahan Barcelona 0-0 dan akhirnya Madrid harus meraih kemenangan, wajib meraih kemenangan agar bisa mengambil posisi puncak klasemen. Akhirnya Madrid itu berhasil menang tipis di kandang Real Sociedad itu dengan skor 1-2. Itu penuh kontroversial sih pertandingannya. Ada yang nonton ke sini? Gila sih nih. Gue nonton itu imbang sih menurut gue sebenarnya pertandingan itu. Terus gimana coach? Dengan kontroversi yang muncul itu gimana coach? Kontroversi ya. Yang pertama penaltinya ketika Vinicius Junior dijatuhkan itu kan menjadi kontroversi. Apakah itu dapat dikatakan foul? Karena kalau menurut mata awam kan pasti melihat itu seperti bukan foul, bahkan sudah di-challenge dengan VAR pun tetap dikasih penalti. Coba kalau sudut pandang coach gimana? Itu kalau menurut gue sih foul ya. Kalau menurut gue itu foul. Kenapa coach? Karena kan sebetulnya apakah emang ada gangguan yang jelas gitu ya coach atau? Menurut gue sih bolanya nggak kena duluan. Artinya dari sisi angle juga menurut gue nggak, itu foul sih. Jelas ya? Ya cukup jelas itu foul. Artinya dilihat aja sendiri gitu. Itu menurut gue sih foul. Terus lanjut ke
golnya Karim Benzema itu kan juga sempat diprotes karena dianggap handsball kan. Coach coba gimana deh? Coach kalau misalnya secara aturan tuh gimana sih? Itu kan sebetulnya terkena samping bahu ya, apa namanya, otot atas gitu ya. Apa ya? Dokter Ersat apa itu namanya kalau di posisi itu ya? Yang di setara sama bahu yang tangan paling atas tuh apa ya? Oh, deltoid namanya. Deltoid ya. Musculus deltoid ya. Nah itu secara aturan gimana sih Coach Aldi? Kalau aturan, kebetulan aturan IFAB juga baru aja diperbaharui kan beberapa bulan yang lalu. Jadi yang namanya handball itu patokannya adalah dari ujung jari sampai ke ujung jari tangan manapun sampai ke bawah ketek. Gitu. Jadi bahu aman. Tapi kalau kemarin lihat cuplikannya tuh hitungannya hand nggak sih Coach? Enggak, karena itu kena bahu depan. Bahu depan ya, jadi aman tuh ya. Ada di sebelah depannya agak naik sedikit, tapi itu nggak kena. Kalau menurut gue dan buat gue itu susah ya kalau misalnya lu mesti lihat lagi ya, jadi wasit gitu. Wasit tuh nggak bisa, nggak sejago-jagonya wasit nggak tuh pasti masih miss. Cuman menurut gue, kalaupun dilihat dari VAR pun itu nggak kena tangan, nggak kena di bawah ketiak. Jadi kenanya tuh di atas garis. Jadi lo bayangin, lo lihat kalau lo ngaca gitu ya, tangan lo sejajar sama badan ke bawah gitu. Itu kan garis kelihatan tuh ada garisnya sampai ke atas, habis itu baru bahu itu nyambung gitu. Jadi handsball itu di bawah titik abisnya garis itu ke bawah. Nah di atas itu mau bahu yang luar pun itu dianggap nggak handsball. Itu emang aturannya. Oke. Terus Coach, lihat nggak kontroversi selanjutnya nih, ketika gol yang dicetak oleh Sociedad melalui dianulir gol tersebut karena Canales dianggap menghalangi Thibaut Courtois. Itu gimana Coach? Apa memang begitu aturannya Coach? Kalau yang gue baca di aturan IFAB itu juga gini, bunyinya adalah seorang pemain berada dalam posisi offside saat bola dimainkan atau disentuh rekan satu tim hanya dianggap pelanggaran pada saat si pemain mengganggu lawan, mencegah lawan untuk memainkan atau bermain bola dengan cara menghalangi line of vision-nya musuh. Ngerti nggak? Jadi memang pada saat si Courtois mau ngumpan, itu dia kayak dialangin gitu. Jadi pada kalau misalnya itu terus kemudian bola disentuh oleh lawan, terus kemudian dia ngumpan kembali, itu dianggap offside. Tapi menurut Coach gimana? Menurut Coach itu gimana? Apakah memang betul keputusan yang diambil wasit di pertandingan Sociedad Madrid itu sudah sesuai Coach? Ya kalau gue nggak bisa berkata apa-apa ya, wasit artinya dia punya pandangan sendiri. Cuman kalau merujuk kepada aturan itu foul. Foul ya, berarti keputusan wasit yang sudah dianggap kontroversial oleh banyak orang, apalagi kata Cules, berarti itu mereka sudah hanya berkata tanpa bisa melihat dasar ya, pendukung Barcelona itu ya Coach ya? Iya, gue nggak tahu ya seberapa banyak orang di luar sana yang actually ngebaca aturannya IFAB, tetapi itu cukup detail dan menurut gue wasit profesional gitu ya, wasit profesional di Liga Eropa gitu. Ya harusnya mereka tahu sih. Iya sih, emang itu membedakan Eropa sama Indonesia kali ya. Karena kalau kita lihat memang Indonesia ini kan darurat literasi ya. Jarang membaca, tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin itu ada di pendukung Barcelona di Indonesia juga mungkin. Ya, sentilan kecil buat sepak bola Indonesia lah itu. Dan buat pendukung Barca di Indonesia juga ya Coach. Sesuai. Nah, terus kita lanjut, kemarin juga di Liga Spanyol tuh ada pertandingan seru sih. Celta Vigo bisa ngebantai Alaves 6-0. Memang gila sih Celta Vigo tuh, kalau kita lihat pemain-pemainnya tuh menarik loh Coach. Aspas ya? Ada Iago Aspas, ada Smolov, ada Dani Suarez. Istilahnya kayak ada Murillo. Dia tuh seperti seperti pemain-pemain buangan ya, tapi mereka tuh jago Celta. Ya, pemain-pemain itu kan dibuang bukan karena jelek kok. Karena nggak cocok sama sistemnya. Makanya gila sih 6-0 sih. Nah, coba sekarang kita akan bahas ini. Peluang Madrid dan Barca nih. Karena posisi adalah poinnya sama nih. Poinnya sama.
Sisa pertandingan 8 nih. Kalau misalnya Madrid hanya tinggal bertemu Mallorca, Espanyol, Getafe, Athletic, Alaves, Granada, Villarreal, Leganes. Sedangkan Barca masih ketemu Athletic, masih ketemu Celta, masih ketemu Atletico Madrid, ketemu Villarreal, ketemu Espanyol, ketemu Valladolid, Osasuna, dan Alaves. Sekarang, kalau misalnya dari pandangan Dr. Ersat deh, dari sisa 8 match itu, peluang juara ada di mana? Kalau gua kayaknya berat di Madrid ya. Maksudnya lebih ke Madrid karena 8 matchnya Barca lebih sulit ya. Karena dia harus ketemu Atletico Madrid 4 pertandingan sesudah ini deh kalau nggak salah. Iya, kurang lebih 3 atau 4 gitu. Dan dia harus ketemu Atletico Madrid gitu. Walaupun memang secara keseluruhan keseimbangan Atletico Madrid itu tidak seimbang di tahun kemarin. Cuman ya tetap aja itu Atletico Madrid yang bakal bisa menjadi batu sandungan terbesar buat Barca ya. Barca iya, apalagi lihat permainan Sevilla yang tadi kemarin 68% possession aja itu masih ditahan imbang gitu. Benar. Kalau coach gimana coach Aldi nih? Aku tadi melihat dengan padatnya jadwal di La Liga dan bisa dilihat jadwalnya tidak menguntungkan Barcelona ya coach. Gue dibilang setuju, dibilang nggak setuju. Soalnya gini, Barca itu kalau mau dianggap yang berat dari 8 sisa pertandingan kan Bilbao, terus Celta Vigo, terus Atletico Madrid. Kalau Villarreal ya udahlah ya, itu kan kapal selam kuning ya udahlah. Kalau gue sih ngelihatnya kalau mesti di-compare sama Madrid gitu, sama-sama ketemu Bilbao, cuman bedanya Barca main di kandang, Madrid mesti main ke Bilbao gitu. Dan Bilbao tuh bukan tim yang jelek gitu. Kalau misalnya mereka lagi on, itu tim sebagus apapun Bilbao tuh bisa ngalahin. Jadi kalau gue ngelihatnya buat Madrid kartunya ada di waktu lawan Bilbao, karena kalau nggak salah Madrid juga masih ketemu Getafe, cuman di rumah, di kandang maksudnya. Jadi kayaknya sih Bilbao, buat Madrid Bilbao itu yang jadi kunci gitu. Cuman kalau buat Barca masih ada derby Barcelona kan, ketemu Espanyol, cuman ya udahlah pasti itu gitu kan. Kalau Barca gue ngeliatnya ketemu Celta nih yang jadi kunci. Kalau misalnya dia bisa ngalahin Celta, karena itu kan away, jadi menurut gue Madrid sih yang juara. Baik, udah seru nih ya bahasa liga ya. Cuman gue mau bahas satu liga yang akhirnya sudah juara, ya sudah ada gitu. Udah, walaupun liganya belum habis, tapi juaranya sudah ditasbihkan, yaitu Bayern Munchen. Di mana juara tersebut dipastikan ketika bertandang ke Werder Bremen, di mana 1 gol dari Lewandowski cukup untuk menyegel piala DFB Pokal itu kembali ke Munchen, kembali. Munchen gitu. Hebat ya Munchen ya kalau kita lihat ya. Dan sudah bisa ada salah satu orang ya sekitar kita tuh bisa ngomong Liverpool bisa hebat dari Munchen, padahal orang tersebut juara 30 tahunnya nggak juara gitu. Kenapa dia bisa ngomong hebat sama Munchen ya? Emang aneh kali ya namanya. Ya pernah gue bilang ya sebelumnya ya ke pendengar kan, kalau orang gila tuh ada 2 sih. Ya, yang dukung presiden sama yang dukung tim kesayangannya. Ya mungkin teman-teman kalau lihat episode sebelumnya bisa lihat lah orang yang dimaksud siapa. Gimana guys? Tanggapan kalian terkait dengan kemenangan Munchen ini? Gue sih sedih ya. Kalau gue ya, sedih maksudnya bukan sedih Bayern menang juara gitu, enggak. Gue sedih Bremen mesti turun. Bukan sedih karena Liverpool di atas Bayern. Itu kan gue nggak peduli kalau itu mah. Irrelevan, nggak penting. Werder Bremen kacau ya. Gue padahal sih gue jujur gue habis beli baju Werder Bremen loh. Werder Bremen itu tahu nggak, itu dulu zaman jaya-jayanya ada Ozil, ada Ailton men. Iya, Ailton tuh yang Brazil. Tapi udah dipastikan ya coach ya. Juara kan ya Werder sama Ailton itu sama Schalke apa Werder Bremen lupa tuh. Pokoknya ya sempat bagus banget lah timnya Werder Bremen itu. Sama Bremen ya, coach. Padahal sama Bremen ya juaranya ya.
Kalau padahal tapi kan sebetulnya belum tentu coach. Karena kan masih ada sisa satu pertandingan coach. Iya Kalau sih. misalnya Bremen bisa menang dan Fortuna Düsseldorf bisa kalah, itu kan akan Iya, dia masuk playoff sih. Playoff. Jadi sebenarnya masih ada harapan buat The Bremen untuk bertahan di Bundesliga kan. Iya, cuman kayak kalau playoff, gue nggak tahu ya. Coba lihat Bundesliga 2. Bundesliga 2 itu kalau nggak salah Hamburg juga mau promosi kayaknya. Cuman jadi bakal keras nih ya persaingannya. Kalau sama-sama ketemu di playoff, itu loh. Ini kan dua tim besar Bundesliga. Hamburg juga pasti lapar buat naik ke divisi utama lagi. Hamburg posisi 4 berapa tahun nggak pernah degradasi gitu. Berapa puluh tahun. Tapi Hamburg lagi rebutan sama Heidenheim ya. Iya, Hamburg rebutan sama Heidenheim. Stuttgart balik ke Bundesliga. Cuman sama yang peringkat 1 sekarang itu gue belum tahu sih gue. Di SC Arminia Bielefeld ini mungkin sesuatu yang baru kali ya. Bielefeld tuh dulu di Bundesliga juga awal 2000-an kalau nggak salah. Oh, sekarang balik ya. Tim-tim Jerman Barat lagi. Itu kan tetangganya Dortmund, Frankfurt, gitu. Bielefeld. Oke. Berarti Bundesliga masih ada satu liga lagi. Tapi juga bisa dipastikan ya di Bundesliga itu urutan 1 adalah Munchen, urutan 2 adalah Dortmund, urutan 3 adalah Leipzig, karena yang kita tahu Leipzig harus kalah ya di kandang sendiri sama Dortmund. Jadi sih juga dimenasbihkan Dortmund kembali juara 2, Leipzig 3. Yang masih seru ini adalah Mönchengladbach sama Leverkusen ya. Iya, rebutan peringkat keempat kan. Karena ini satu zona Liga Champions masih ini. Tapi sedikit bahas Leverkusen ya. Ini Havertz nih lagi hits banget ya guys. Iya. Ian Havertz ya. Iya, ke Chelsea. Kai Havertz. Menurut Kayan ya. Apakah menurut kalian pindah nggak sih dia? Apa dia akan tetap bertahan di Leverkusen setidaknya untuk semusim 2 musim? Tidak. Pasti ke Chelsea nih. Ya udah ada tanda-tanda flirting juga sih dari Havertz-nya buat Chelsea gitu. Jadi kayak gue nggak tahu tuh gimana tuh. Si Timo Werner kan udah diumumin sama kalau nggak salah Chelsea di Instagram Timo Werner official gitu. Terus yang like postnya si Havertz gitu di Instagram masalah kerjaannya tapi itu abis itu kalau nggak salah langsung dihapus, sudah hilang gitu. tapi yang gue tahu si Havertz ini peminatnya banyak ya. Nggak ada MU juga, Barcelona juga, Madrid ya. Maksudnya nggak cuma 1-2 klub. Emang apa sih jagonya Havertz? Special talent man. Dia tuh kayak Ozil cuma lebih tinggi. Tinggi badannya. Sama umurnya masih 21 ya. 20 malah. Apa emang pantas gak sih dia jadi wonderkid? Emang jago. Umur 20, terus lo udah main di klub top 4 top 5 gitu. Dan inti pemain kunci pula ya nggak bisa dibilang nggak jago gitu. Dan formnya lagi bagus. Lagi bagus. Dia 7 pertandingan terakhir nyetak 7 gol. Itu baru pride yang kalian. Itu baru pride yang kalian beneran itu. Gila sih menurut gue sih. Dan emang kemungkinan pindah nih ya guys. Kalau ngelihat-lihat sih, apakah nggak bertahan di level even Leverkusen go to UCL, apa kemungkinan dia pindah juga tetap besar ya? Iya, tetap sih, tetap besar. Iya, kan? Itu wanti-wanti aja. Cuman kan soalnya banyak banget pemain muda yang pindah ke klub besar terlalu dini, mungkin mereka belum matang secara mental. Tiba-tiba yang karirnya di atas kertas menjanjikan langsung ke klub besar yang mungkin terlalu besar buat dia pada saat itu, langsung ya meredup gitu. Gue ingat banget yang dulu, lu mungkin pernah ingat juga Cito, Royston Drenthe. Iya, Royston Drenthe kan meredup itu dulu tapi jago banget emang. Larinya kenceng banget. Pantas dibeli Madrid itu. Tapi pas di Madrid ya nggak sesuai ekspektasi sayangnya gitu. Jadi makanya kayak ya nggak semua ya lo boleh lah pengen ujung-ujungnya ambisi di klub besar ya dan segala macam. Cuman harus pastiin juga kayak secara mental udah siap belum gitu. Karena nggak semuanya pemain muda itu siap gitu loh.
Oke. Baik. Oke, kita udah tutup buku ya sama Bundesliga ya. Bundesliga kita tinggal lihat apakah Bremen berhasil bertahan. Lalu siapakah yang akan mengisi spot terakhir untuk masuk Liga Champions tahun depan? Apakah Leverkusen or Mönchengladbach? Next, gue mau ke salah satu liga besar yang akhirnya kembali lagi. Ini banyak banget fansnya nih pasti nih. Pada senang nih. Adalah Liga Inggris gitu. Akhirnya Liga Inggris kembali melanjutkan pertandingannya gitu ya. Dan kita langsung disuguhkan Arsenal dibantai gitu sama Manchester City. Kenapa emang udah apa sebetulnya Arsenal ini udah saatnya pindah ke Liga Scotland aja apa gimana ya? Di London mau pindah ke Glasgow. Kalau pengennya jangan gitu-gitu amat lah. Jadi gimana dong? Gimana ya? Yang pasti pertandingan lawan City, pertandingan pertama itu kalau menurut gue sih di satu sisi kita sial pakai banget gitu ya, karena baru kalau nggak salah pertandingan itu baru 7 atau 8 menit terus Granit Xhaka mesti cedera kan. Iya betul, baru 5 menit Xhaka cedera, diganti Ceballos gitu kan. Nah, artinya itu bukan pergantian yang sama, maksudnya tipe pemainnya nggak sama gitu. Xhaka kan passer, sementara Ceballos kan dribbler. Jadi hilang satu kalau menurut gue hilang playmakernya gitu. Karena di atas semuanya pun juga kemarin Arsenal tuh main nggak pakai playmaker. Lawan Brighton kemarin pun yang kita juga kalah 2-1 itu nggak ada playmaker di situ. Nah itu playmaker hilang. Terus habis itu Pablo Mari cedera 20. Ganti David Luiz. Iya kan. Terus gue nggak tahu David Luiz itu penyakitnya apa, gue masih nggak ngerti sampai sekarang, karena dia tuh kalau lagi jago banget ya. Jago banget. Iya. Tapi kalau lagi Amsyong, lagi absurd dia begitu. Iya. Gitu. Jadi nggak tahu apakah dibilang angin-anginan juga enggak, tapi kita nggak pernah tahu kapan dia bakal amsyong, kapan dia jadi jago banget tuh kita nggak pernah tahu gitu. Itu sial sih menurut gue. Satu sisi sial sih. Karena sampai digantinya Pablo Mari, terus berapa menit sebelum dia amsyong itu kita mainnya masih bisa ngimbangin City menurut gue. Arteta kayak punya jawaban buat semua gerakannya Guardiola gitu. Cuman ya sudahlah gitu, mau diapain. Oke. Sekarang kita lanjut nih ya. Ini kan udah seru tuh, udah disuguhkan City Arsenal. Terus kita habis itu disuguhkan lagi pertandingan Tottenham MU nih, gimana nih maksudnya? Satu sama nih apa nih? Apa emang sengaja sama Mourinho apa gimana nih Ron? Apa ya? Di first half menurut gue Bruno Fernandes dikunci. Jadi kayak bola juga susah banget ngalir ke Bruno Fernandes kadang-kadang, dan sekali ngalir pun dia udah misalnya dikepung beberapa pemain dan lain-lain lah. Dan apa ya? Di pertandingan itu nunjukin betapa pentingnya Paul Pogba gitu. Dan ya positifnya kalau Bruno sama Pogba main bersama ya insya Allah lebih kreatif gitu serangan MU. Tapi ya mungkin Paul Pogba baru pulih dari cedera, si Ole nggak mau resiko ada cedera lagi apa gimana, dia baru masuk menit ke 60-an gitu deh kalau nggak salah. Yaitu tapi pas masuk bikin impact dia gara-gara permainannya dia, MU dapat penalti dan Bruno Fernandes yang ngegolin gitu loh. Cuma sayangnya kayak ya itulah kayak MU sekarang bergantung banget sama dua pemain ini gitu loh. Dan pemain-pemain yang lain Bruno. Yes, Pogba dan Bruno untuk serangan ya. Soalnya pemain-pemain yang lain ada isu kalau Pogba kan pergi meninggalkan Manchester, gimana? Siap gak sih Manchester kalau ditinggal Pogba? Iya, kalau kejadian ya itu harus adaptasi gitu loh. Cuman itu enggak sih, itu isu doang. Soalnya yang itu isunya santer memang sebelum pandemi. Karena ya istilahnya traveling masih di rumah kali ya. Iya, traveling istilahnya masih lebih traveling pindah ke negara lain dan lain-lain itu masih lebih
memungkinkan gitu. Cuman misalnya kemarin diisuin sama Real Madrid di Spanyol. Dan Spanyol sendiri salah satu negara yang parah juga gitu coronanya, sayangnya. Jadi kayak orang mau mikir, iya ngapain pindah juga gitu. Jadi orang pengennya stay di comfort zone aja sementara ini karena pandemi dan lain-lain gitu loh. Makanya jarang banget kayak gue ngeliat, sebenarnya kaget juga gue yang Timo Werner tetap transfer ke Chelsea gitu loh. Gue rasa, gue mikirnya karena pandemi ini transfer itu bakal terjadi kayak lokal doang, misalnya Liga Jerman di Liga Jerman juga gitu transfernya, cuman nggak pindah negara. Makanya ini kaget juga yang kemarin transfer Werner tadi. Cuman kalau Pogba itu isunya gara-gara pandemi, dia udah berkeluarga juga, jadi udahlah stay di comfort zone aja karena dia bikin keluarga juga gitu sementara ini. Gue rasa itu isu doang sih. Terus gue mau lanjut nih, nanya kepada Aldi nih. Abis itu di hari Sabtu juga ya, kembali Arsenal kalah gitu. Gue gak tahu kebetulannya alasan David Luiz. Ini apakah alasannya karena apa lagi nih? Mau nyalain siapa lagi? David Seaman. Wah, itu cari perkara lo kalau. Gak kan selalu aja disalahin. Biasanya kan orang kan kalau salah kan ada alasannya. Apalagi alasan gue mau denger sih dari coach. Kalau gue sih gue nggak akan bilang ini alasan ya. Artinya di satu sisi menurut gue memang nggak bagus. Gitu. Artinya memang kita nggak main bagus. Semua yang ada di situ saat itu tidak bermain bagus. Terlepas dari adanya beberapa insiden, gitu kan, insiden. Especially yang insiden yang satu itu yang gue sama pas ya sama Aaron juga sempat melihat, sempat ngobrolin dan sama-sama mencapai kesimpulan yang sama gitu. Apa tuh? Cederanya Leno karena diganggu sama Neil Maupay dari Brighton. Itu nomor satu. Itu unprofessional foul sih istilahnya. Tapi sebelum itu gue cuma mau ingetin adalah satu, Bernd Leno adalah satu-satunya pemain yang paling konsisten di Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir. Gitu. Karena Aubameyang juga berapa kali sempat nggak bisa nyetak gol, Lacazette belum bisa nyetak gol away, nyetak golnya selalu di kandang. Bernd Leno tuh sisa satu-satunya pemain yang bisa mastiin kita menang gitu. Nah, gue nggak tahu. Bukan cuma beberapa pertandingan terakhir itu seluruh satu musim, especially beberapa pertandingan terakhir. Cuman kalau buat gue foul-nya si Maupay, gue yakin dia pasti nggak ada niatan untuk cederain. Gue yakin. Cuman yang gue kesel dari yang kemarin adalah wasit Inggris itu termasuk salah satu dari semua liga Eropa, termasuk salah satu kelompok wasit yang paling tidak konsisten. Itu menurut gue. Iya. Karena gue yakin dan komplain gue pasti bukan cuma di gue aja. Kalau tanya semua fans tim Inggris pasti ada aja satu yang kayak berasanya kayak anti gitu sama timnya mereka. Jadi kayak yang kemarin terjadi sama Leno itu, pelanggaran itu, kalau gue mau udah ngelihat rekaman itu mungkin lebih dari 20 kali dari segala macam angle. Si Leno itu dapat bola mungkin 1 detik bola itu udah di tangan dia sebelum si Maupay itu loncat. Gitu. Itu pelanggaran kayak gitu. Kalau di rugby, dan ini cuma sekedar komparasi aja, kalau di rugby itu kartu merah. Tidak boleh pelanggar seseorang yang kakinya sedang tidak napak di tanah. Iya, itu nggak boleh. Gitu. Tetapi kalau di sepak bola, pelatih, dan kemarin kedengaran juga dari komentar beberapa pandit di luar negeri, di BBC dan segala macam, bahwa lo sebagai pelatih, lo mau striker lo begitu, bahwa kalau misalnya bola itu diambil sama kiper, istilahnya adalah you leave something on him, gitu. Kayak lu gangguin sedikit lah, lu tabrak sedikit apa segala macam gitu. Yang gua sesali adalah wasit kenapa tidak menjadikan itu sebuah pelanggaran. Argumentasi orang kebanyakan yang ngomongin ini semua adalah di pertandingan itu juga Lacazette sempat sliding ke Matt Ryan, kipernya Brighton. Dan itu nggak dikasih pelanggaran. Kalau gue
Enggak, itu juga nggak pelanggaran, tapi itu sliding, dia sliding ke kiper. Gitu. Kiper mau ngambil bola, dia sliding ke kiper. Kalau buat gue gini, kalau itu memang pelanggaran, di kartu lah. Jangan terus habis itu yang satu nggak pelanggaran, yang ini juga ya udah dibiarin aja. Itu nggak pelanggaran, masa ini pelanggaran nggak bisa gitu loh. Kalau itu pelanggaran, mau siapapun itu mendingan di kartu. Itu maksud gue kenapa kok inkonsistensi wasit di Inggris tuh begitu. Iya konsistensi, tapi nggak konsisten gitu istilahnya. Ya, karena wasit Inggris ada yang bagus. Si Anthony Taylor itu bagus. Kevin Friend itu bagus. Iya, ini emang Arsenal tuh udah beberapa tahun terakhir, bahkan pas dia Wenger belum pensiun pun, iya korban kelembekan wasit gitu loh. Paling parah kita lihat aja, masih ingat Eduardo. Itu parah sih. Ngelihat aja udah rugby aja kayak olahraga yang lebih keras, mungkin olahraga yang paling keras di muka bumi ini, rugby aja ya masih peraturannya masih melindungi pemain gitu loh. Kadang-kadang keras cuman fair gitu loh istilahnya. Gue nggak ngomong karena Leno cedera terus habis itu kita kalah, nggak. Kita pantas untuk kalah kemarin karena kita mainnya nggak bagus sama sekali. Kita nggak ada playmaker di tengah, kan Ozil nggak dimainin, Xhaka cedera. Itu kan di tengah waktu itu Guendouzi sama siapa kemarin nggak inget gue. Hingga pokoknya nggak ada playmaker lah. Satu-satunya outlet kreatif serangan kita adalah Bukayo Saka, tapi dia winger. Gitu. Jadi nggak ada yang bisa mendistribusikan bola dari tengah. Ya udah selesai. Plus backnya mereka Lewis Dunk itu gede dan mainnya lagi bagus kemarin. So ya udah fair enough, we lose, nggak apa-apa. Nah sekarang kita move on sedikit untuk ngebahas cederanya Leno mungkin. Cederanya apa mungkin si Dokter Esat bisa ngasih penjelasan cederanya Leno itu kayak apa? Kabarnya ACL, cuman kita belum tahu apakah itu tear atau rupture. Oh gitu. Ya. Nah itu apaan tuh dok? Kira-kira kalau ACL? Jadi ACL itu kan anterior cruciate ligament maksudnya. Jadi kalau kita bicara ligamen berarti ada organ yang melekat antara tulang dengan tulang. Kalau anterior itu bagian depan. Nah, terus jadi pada kondisi cederanya tadi yang diduga ACL, benar, memang di ACL itu ada beberapa tingkatan atau grading. Nah, yang gua tahu itu ada kurang lebih 3 ya. 1, kalau dia kerusakannya itu kerusakan ringan. Nah, kalau ringan itu biasanya sih dia nggak sampai robek. Terus kemudian tingkat yang grading kedua itu biasa sampai robek tapi hanya sebagian, nggak keseluruhan. Nah yang ketiga itu keseluruhan. Terus bahkan ada yang sampai karena robek jadi terlepas dari tulang, jadi tulang sama tulang tuh jadi nggak bisa nyambung. Yang merekatkan tulang itu tuh putus, jadi ngeplek. Dan memang bukan hanya saat Leno ya, coba ingat nggak yang saat Roy Keane waktu itu MU versus Leeds United, yang waktu itu si Roy Keane sama bapaknya Erling Haaland siapa? Iya, Haaland. Nah, lawan itu kan juga ACL. Itu lawan City, ingat banget. Bukan, yang lawan City itu saat si Roy Keane menghajar si bapaknya Haaland, bukan Haaland yang menghajar Roy Keane. Oh, pas sebelumnya ya. Oh, yang pas insiden awalnya ya. Insiden awal itu yang Roy Keane cedera itu ACL juga. Nah, memang yang perlu diketahui itu cedera ACL itu memakan waktu yang kurang lebih fisioterapi sampai 5-6 bulan. Itu apalagi kalau gue tadi ngelihat rekamannya adalah dia tumpuan kaki kanan itu dijadikan mendarat itu tidak pada tempatnya. Iya, tidak sempurna. Iya, tidak sempurna dan jadi harusnya kalau misalnya gini, kita sih memang nggak bisa mengatur posisi kita. Harusnya kita kepleset aja. Secara manusiawi orang itu pasti akan mempunyai respons. Menahan. Nah, jadi pada saat posisi kaki itu tidak pada tempatnya, kita menahan, yaitu yang menyebabkan putus. Itu. Wow. Ya. Gila sih. Yang lebih nyesek gitu karena kebanyakan orang yang cedera ACL pada saat dia sudah pulih
Itu aduh menurun jelek lagi. Gitu. Tidak bisa seperti semula. Itu career changing banget sih. Kasian banget Lin. Sama kayak Alexandre Pato di Milan, dia jadi golden boy 2009, cedera 2011 sampai 2013 itu nggak menghasilkan apa-apa. Segitunya ya? Iya. ACL juga dia waktu itu? ACL. Wow. Posisinya gitu lagi lari tiba-tiba berhenti, mendadak, udah jatuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, kita lanjut. Kemarin bahwa Chelsea juga berhasil mengamankan 3 angka ya. Ketika menghadapi Villa. Lalu kita juga melihat ini Everton berhasil menahan imbang Liverpool. Ya, mungkin menahan imbang ini tidak membuat Liverpool lantas tidak menjadi juara ya, tapi sedikit menghambat waktu untuk Liverpool merasakan piala tersebut ya. Gue nonton Liverpool kemarin waktu lawan Everton, kelihatan David sih, kelihatan belum pada fit. Berarti fitnessnya masih kurang bagus ya? Iya, kelihatan belum pada fit, dan menurut gue yang di pertandingan kemarin itu yang lebih pantas menang adalah Everton, karena peluangnya mungkin cuma 1 atau 2 biji, cuman peluangnya lebih jelas, gitu loh. Bukan peluang-peluang yang yang ibaratnya nembak dari long shot atau apa gitu. Ini peluang yang emang udah sampai kena tiang gitu. Jadi kalau misalnya emang harus ada yang menang, menurut gue harusnya Everton lebih pantas menang. Tapi kelihatan dua-duanya belum fit. Lalu tapi posisinya cukup jomplang ya, 70-30, 70 Liverpool. Memang susah ya, karena gaya mainnya Liverpool yang gegen pressing dan fast ball moving itu memang dia bakal bisa nguasain possession sih. Artinya agak sulit. Ini gua mungkin mengkomparasinya tidak apple to apple, tetapi kayak ngelihat Arsenal waktu tahun 2000-an awal gitu. Kita kan waktu itu terbiasa mendominasi ball possession yang sampai 60, 64, 65%. Ini sama gitu, mirip, cuman beda flow of play-nya aja. Kalau yang ini gegen pressing, kalau yang dulu lebih possession ball. Cuman susah kalau misalnya mau ngelawan tim yang berbasis ball possession seperti itu, dan kita akan ibaratnya mau juga main possession tuh nggak mungkin, karena pada saat bola itu mereka kehilangan bola, mereka kan langsung neken, ada 2 atau 3 pemain langsung ngedekat ke kita gitu. Bola itu langsung direbut lagi, atau bola itu langsung keluar atau apalah, itu susah banget sih untuk ngimbangin. Tapi iya, makanya untuk ball position yang kayak gitu, gue ngeliat lagi Everton counter attack-nya tajam banget. Emang iya, hampir tiang, hampir gol gitu. Kayak mereka kayak istilahnya udah bersiap game plan-nya. Oke, lo lawan Liverpool jangan terlalu frustasi kalau nggak megang bola banyak, tapi kalau counter yang istilahnya all out gitulah, yang mematikan gitu. Karena waktu Watford menang kan juga begitu. Yes, itu dia. Waktu Norwich kalah 1-0 kan juga gitu. Kayak ya, style Liverpool mirip sama Barcelonanya Pep itu juga sih. Walaupun gegen pressingnya mungkin lo coach Aldil lebih tahu kayak bedanya apa gitu. Mungkin ada subtle differences, perbedaan tipis apa gimana. Cuman ya gegen pressing atau apa pressingnya Barca juga yang pas Pep itu, kalau di counter dan timnya itu terlatih banget untuk counter, habis karena semuanya nge-pressing gitu kan, di belakang kosong. Apalagi kalau backnya waktu itu gue ingat banget kan, Barca habis lawan Bayern Munchen waktu itu. Pique bukan back cepat, lawan Robben, lawan Ribery yang masih prime, habis gitu loh. Iya, dan Everton kemarin juga punya stok pemain yang kenceng gitu kan. Dominic Calvert-Lewin kenceng, Bernardo kenceng gitu kan. Iya. Ya, terus yang waktu si Watford itu kan yang ngobrak-ngabrik Liverpool siapa? Ismail Assar. Ingat banget tuh. Jadi kayak Everton siap gitu untuk nggak megang bola, siapnya counter aja. Nah ini gue mau tanya sedikit sama Ersad. Lo kan fans banget sama Ancelotti. Menurut lo Ancelotti di Everton bakal bisa bawa Everton sampai mana ini untuk musim depannya? Kayaknya target Everton di saat sekarang tuh bukan ini deh. Dia yang lebih tiket Eropa deh. Musim depan, kalau musim ini kan mungkin kayaknya nggak mungkin untuk tiket Eropa nggak mungkin. Iya, Ancelotti kan ya dia
ngambil tengah musim, mungkin adaptasi gaya permainan pemain dengan pelatih ada saling adaptasi. Cuman kalau musim depan menurut lo gimana prospeknya Everton nih? Bisakah mereka mengganggu Liverpool gitu di kotanya sendiri, kan derby mereka? Nggak ya, kalau misalnya ngebahas Ancelotti ya dari dulu coba deh gue lihat dari dia posisi di Chelsea, di Madrid, di Munchen, nah di PSG. Nah Ancelotti itu bukan tipikal orang yang bisa diintervensi, maksudnya mengganggu. Kalau saat di Milan kan 2003, dari 2002 ke 2003 sampai 2009 itu Ancelotti pure dibebaskan oleh Berlusconi dan Adriano Galliani. Untuk formasi, nggak pernah diganggu gugat. Nah mungkin saat di Madrid, saat di Chelsea, saat di PSG atau di Munchen mungkin ya diintervensi. Tapi selama mungkin di Everton, mungkin selama di Everton dan dibebaskan pure oleh Ancelotti, ya mungkin gue yakin ya targetnya Everton untuk mengamankan posisi di tahun depan untuk Liga Eropa bisa. Dan nggak tahu ya, ini mungkin cuman gue ya, artinya gue ngelihat manajer itu ada dua macam gitu. Ada yang istilahnya ada yang builder, ada yang fixer. Gitu. Kalau builder kita ngomong kayak Sir Alex, Arsene Wenger, terus mungkin Pep gitu kan. Terus ada yang fixer itu, kalau gue ngeliat fixer Ancelotti itu lebih ke arah fixer. Jadi kayak Gus Hiddink itu fixer, karena dia pokoknya materi pemain udah ada, materi pemain yang udah cukup bagus udah ada, terus nanti dia dimasukin untuk benerin. Oke, ini sistem mainnya lo mesti begini apa segala macam. Jadi dia nggak bisa yang dikasih squad yang dari nol. Atau itu menurut gue sih. Iya, setuju. Oke, ini Liga Inggris makin seru banget sih. Nanti juga bakal ada match-match seru yang kita nantikan, yang pasti akan teman-teman nonton juga nih. Kita akan pasti melihat Liverpool lawan Crystal Palace bakal seru sih itu ya. Karena akan makin menentukan apakah Liverpool bisa juara lebih dini atau tidak. Lalu akan ada Chelsea Manchester City juga. Ya, terus masih banyak pertandingan-pertandingan Liga Inggris yang lain lah, yang seru lah, yang bakal kita tunggu. Ini kalau menurut gue, ini kalau menurut gue, Liverpool lebih kalau juara itu harus City-nya yang selip. Karena kalau mau juara lebih cepat, karena kalau misalnya City menang lawan Chelsea, terus habis itu Liverpool juga menang lawan Palace, mereka berdua ketemu tuh. Itu title decisive. Yes, itu dia. Sama ya Liverpool harus hati-hati. Beberapa tahun lalu yang pas Luis Suarez masih striker, keplesetnya di Palace. Sebelumnya waktu itu kesepeleset juga sama Chelsea kan. Tapi jauh sih. Itu Palace itu yang itunya menendang mereka secara resmi dari title race waktu itu. Iya, cuman kan selisihnya 4 poin waktu itu, Ron, kalau nggak salah. Iya. Ini sekarang kan 20 ya kali. Ya nggak, cuma kan kalau ini istilahnya mereka pengen juara lawan Palace ini, belum tentu, maksud gue gitu. Iya. Masih bisa terus juga sama Palace. Terus minggu depan bakal seru juga tuh, ada lanjutan Piala FA di mana masih ada 8 tim ya. 8 tim tuh ada tim besar seperti Manchester United, ada Manchester City, ada Arsenal, ada Chelsea, dan masih ada Leicester juga, Sheffield United, Norwich, dan Newcastle. Itu bakal seru juga sih Piala FA. Nah, sebelum gua tutup nih, ada satu liga lagi, liga kesayangannya Dr. Ersat juga sudah memulai pertandingan lagi ya. Iya. Itu kemarin pertandingan yang disuguhkan sih masih bisa dibilang masih belum banyak ya. Terakhir Fiorentina 1-1. Inter sempat meraih kemenangan, Fiorentina 1-1, Juventus kembali meraih kemenangan, dan AC Milan sempat menang ya 1-4 ya di kandang Lecce ya. Iya. Nah, tapi yang mau kita bahas sih mungkin Juventus nih ya. Juventus saat ini dengan kemenangan poinnya masih beda 4 poin. 4 poin itu dalam artian Lazio belum main ya. Sedangkan kemarin Juventus kan kita harus akui mentalnya sempat drop ya. Karena tidak disangka harus kalah di final melawan Napoli. Ya. Ini gimana nih? Dengan sekarang Juve ini
baru bermain 27 kali gitu. Berarti masih ada 11 pertandingan 11 pertandingan masih terbuka banget ini. Dan Lazio di urutan kedua itu dengan poin 62 itu cuman masih sisa 1 match gitu. Kalau menang beda poin akan 1. Ini bakal, menurut kalian bisa nggak sih ini sih Lazio memberikan tekanan ke Juventus? Bisa jadi seperti Inter waktu itu tersalip di akhir pertandingan. Ini bakal seru ya, cuma kita emang harus melihat apakah Lazio ini bisa stabil atau enggak kan. Masih ketemu loh Juve Lazio, tapi di kandangnya Juve. Berarti ya kita akan menyaksikan duel yang seru. Kita sih berharap banget ya, pasti para pendengar juga sangat berharap ya. Juve akan mendapatkan tekanan lebih dari sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya ketika Juve udah tertekan di ujung-ujungnya juara lebih cepat, lawannya kalah sendiri ya. Kita harap mungkin akan menghasilkan suatu persaingan yang berkualitas di Serie A ya, bukan begitu Dr. Ersat? Iya, setuju. Biar lebih seru gitu. Pengen juaranya Lazio apa Juve? Lazio. Buat gue kalau Juve sekarang musuh terbesarnya bukan tim manapun tapi diri mereka sendiri. Kelihatan banget pas pertandingan lawan Napoli itu mereka itu nggak, ya with all respect sejago-jagonya mereka, tapi di pertandingan itu kayak seolah ngalahin diri sendiri aja nggak bisa gitu loh. Makanya Napoli menang. Itu gue ngeliat kitanya jago bro. Yes, cuman kan kayak ya of course kayak tough times will happen gitu loh. Cuman kalau mental mereka kuat waktu itu, mereka tetap bakal bisa menang gitu loh. Kalau menurut gue sih musuh terbesar Juventus saat ini ya diri mereka sendiri. Mereka bisa comeback nggak mentalnya dari kekalahan yang tak terduga lawan Napoli ini? Kalau bisa. Kalau musuh terbesarnya adalah diri sendiri, sahabat terbesarnya wasit ya Sat? Iya, setuju. Enggak. Kalau gue sih punya pendapat lain ya. Jadi menurut gue permainannya, konsepnya yang Sarri terapkan di Juventus itu tuh tidak baik dibandingkan saat transisinya Conte ke Allegri. Kenapa? Karena menurut gue gini, Cid. Ronaldo itu terkesan dipaksakan menjadi striker utama, striker tunggal. Iya. Padahal di sana pun ada Gonzalo Higuain. Jadi menurut gue yang selayaknya menjadi striker tunggal ya Gonzalo Higuain. Dan kemudian saat yang pemain dari Fiorentina yang lemah itu, yang kaki kidal, siapa namanya? Yang dibeli Juventus? Yang lemah. Nah itu kan harusnya dia posisinya di sebelah kanan sebagai winger atau insert forward lah. Nah ini dia dijadikan tackleista. Nah itu menurut gue nggak cocok. Jadi lebih meramu di bagian depan tuh lebih berantakan. Jadi hanya terpaku pada Cristiano Ronaldo. Dan sedangkan beberapa pertandingan match mungkin 10 terakhir ya, itu dia Dybala itu tuh tidak mendapatkan kepercayaan yang maksimal. Iya sih. Dybala kurang banget ya. Iya, padahal saat dipegang Allegri tuh waduh, itu hebat banget. Mengerikan sih. Allegri masih nganggur ya? Iya, masih nganggur. Setahu gue masih nganggur deh Allegri. Belum ada klub. Bukan belum ada klub, karena harus kalau Allegri mau diambil oleh klub, dia harus bayar kompensasi ke Juventus 4. Oh, gara-gara itu. Jadi masih ada terikat kontrak, sama seperti waktu itu Luciano Spalletti mau diambil Milan, dia harus bayar 3,8 euro karena kontraknya masih tersisa di Inter. Jadi untuk menebus menghilangkan sisa kontrak itu, Milan harus membayar kompensasi ke Inter 3,8 juta. Jadi menurut lo si Juve bisa sampai puncak begini bukan gara-gara with all respect taktik pelatih, tapi gara-gara kualitas pemainnya emang dominan banget gitu. Iya. Karena Ronaldo, siapa sih yang bilang Ronaldo jelek? Kan nggak mungkin ya. Di usia dia yang sudah mendekati pensiun aja, dia masih produktif gitu loh. Sangat produktif. Dan yang paling utama adalah menurut gue sosok kapten yang baik ya seperti Cristiano Ronaldo. Jadi yang dapat menumbuhkan semangat dari tim-timnya gitu. Kayak Bonucci, menurut gue Bonucci itu bukan kapten yang baik. Saat dia pindah ke Milan juga gue nggak suka sebetulnya. Cuman jujur aja karena dia keren aja. Karena maksud gue sebagai back dia salah satu pencetak gol terbanyak di jajaran back. Dan kemudian umpan-umpannya langsung direct ke striker pun banyak gitu loh. Memang bakal menarik banget sih emang. Ya kita lihat lah ya, kita sih harap sih Lazio bisa memberikan warna baru lah di Serie A nantinya. Iya.
Oke. Terima kasih semua buat teman yang sudah memberikan match review-nya. Ya, terus buat teman-teman pendengar di seluruh tanah air dan di seluruh dunia, jangan lupa subscribe YouTube kami, jangan lupa follow IG kami, dan juga follow kami di Spotify, di podcast Pink Lab. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya, yaitu episode 20 minggu depan. Semoga pertandingan-pertandingan yang akan berjalan akan semakin menarik dan kita akan bahas di minggu depan. Ciao!